Dalam Al-Quran Surah Qiyas At-Taubah ayat 53, Allah berfirman bahwa infak yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tanpa ketaatan hati tidak akan diterima. Ayat ini bukan sekadar tentang sedekah lahiriah, tetapi tentang keadaan batin manusia di hadapan Allah. Makna hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini, dengan pendekatan tasawuf dan tazkiyatun nafs ala Rabiah ala Dawiyah, adalah bahwa amal tanpa cinta kepada Allah hanyalah gerakan jasad, belum menjadi cahaya ruhani. Ayat ini mengajarkan bahwa yang diterima Allah bukan banyaknya amal, tetapi beningnya hati ketika beramal. Menurut jalan mahabbah ilahiyah Rabiah ala Dawiyah, seseorang jangan beribadah karena takut neraka atau berharap surga semata, tetapi karena cinta murni kepada Allah. Ketika hati masih dipenuhi ria, pamrih, pujian manusia, atau merasa dirinya suci, maka amal tertutup oleh hijab nafsu. Hakikat ma'rifat dalam ayat ini ialah membersihkan niat hingga amal hanya tertuju kepada Allah, mengosongkan hati dari selainnya, menjadikan ibadah sebagai kerinduan ruh, bukan beban jasad. Menyadari bahwa Allah melihat rahasia hati sebelum melihat amal lahir. Dalam Tadabbur Qalbu, ayat ini mengajak salik untuk bertanya kepada dirinya, apakah aku beramal karena Allah atau karena aku masih mencintai diriku sendiri? Tazkiyatun nafs pada makom ini adalah membakar sifat ujub, ria, dan keinginan dipandang baik oleh manusia. Saat jiwa mulai bersih, amal kecil menjadi agung di sisi Allah karena lahir dari hati yang ikhlas. Rabiah ala Dawiyah mengajarkan cinta yang sunyi, bukan ingin dikenal sebagai ahli ibadah, tetapi ingin tenggelam dalam kehadiran Allah. Maka hakikat ayat ini dalam jalan makrifat adalah amal yang diterima bukan amal yang besar di mata manusia, tetapi amal yang hilang dari pandangan diri sendiri karena sepenuhnya hadir untuk Allah. Dalam Al-Quran Surah Qiyas At-Taubah ayat 54, dijelaskan bahwa amal kaum munafik tidak diterima karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, malas dalam salat, serta berinfak dengan hati terpaksa. Dalam pendekatan tasawuf, Tadabbur Qalbu dan Tazkiyatun Nafs, menurut Rabiah ala Dawiyah, ayat ini berbicara tentang penyakit hati yang memisahkan ruh dari kehadiran Allah. Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah ibadah tanpa cinta melahirkan rasa berat, sedangkan hati yang mengenal Allah akan merasa nikmat dalam mengingatnya. Kaum munafik sholat dengan tubuhnya, tetapi tidak hadir ruhnya. Mereka berinfak dengan tangan, tetapi hati mereka masih terikat dunia. Dalam pandangan tasawuf, ini adalah tanda bahwa nafs belum disucikan. Rabiah ala Dawiyah memandang ibadah sebagai api cinta kepada Allah. Bila hati telah dipenuhi mahabbah ilahiyah, maka salat bukan kewajiban yang memberatkan, melainkan perjumpaan ruh dengan kekasihnya. Tadabbur Qalbu dari ayat ini mengajak seorang salik melihat keadaan batinnya sendiri. Apakah salat masih terasa beban? Apakah zikir masih terasa kering? Apakah sedekah masih disertai hitungan untung rugi? Apakah ibadah dilakukan karena cinta atau hanya kebiasaan? Hakikat tazkiyatun nafs dalam ayat ini ialah membersihkan malas ruhani, ria tersembunyi, keterpaksaan dalam ibadah, dan kecintaan berlebihan kepada dunia. Ketika hati belum mengenal Allah, ibadah terasa berat. Namun ketika cahaya ma'rifat mulai masuk ke dalam kalbu, maka setiap sujud menjadi ketenangan, setiap zikir menjadi kehidupan, dan setiap amal menjadi kerinduan kepadanya. Rabiah ala Dawiyah mengajarkan, cinta sejati kepada Allah menjadikan ibadah bukan kewajiban yang dipaksa, tetapi panggilan jiwa yang dirindukan. Maka makna hakikat ayat ini dalam jalan ma'rifat adalah Allah tidak melihat banyaknya gerakan ibadah, tetapi hidup atau matinya hati ketika menghadap kepadanya. Dalam Al-Quran Surah Qiyas At-Taubah ayat 55, Allah menjelaskan agar manusia tidak terpesona oleh harta dan anak-anak orang yang jauh dari Allah, karena semua itu bisa menjadi ujian dan azab bagi mereka di dunia sebelum kembali kepadanya. Dalam pendekatan tasawuf Tadabbur Qalbu dan Tazkiyatun Nafs,
Menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, ayat ini mengandung hakikat bahwa sesuatu yang tampak sebagai nikmat dunia belum tentu mendekatkan kepada Allah. Bila hati terikat kepada selain Allah, maka kenikmatan berubah menjadi hijab ruhani. Hakikat ma'rifatullah dari ayat ini ialah segala sesuatu yang membuat hati jauh dari Allah, walaupun indah di mata dunia, dapat menjadi ujian bagi ruh. Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan cinta ilahi yang murni dalam makom mahabbah. Seorang salik tidak lagi menilai kemuliaan dari banyaknya harta, keturunan, atau pujian manusia, tetapi dari seberapa dekat kalbunya dengan Allah. Ayat ini menjadi peringatan agar hati tidak tertipu oleh kemewahan dunia, kebanggaan keluarga, kemuliaan lahiriah, dan rasa memiliki yang berlebihan. Dalam tadabur kalbu, seorang pencari ma'rifat diajak melihat ke dalam dirinya. Apakah harta mendekatkan diri kepada Allah, atau justru melalaikan? Apakah keluarga menjadi jalan syukur, atau sumber kesombongan? Apakah nikmat dunia membuat hati semakin lembut atau semakin keras? Menurut jalan tazkiyatun nafs, keterikatan berlebihan kepada dunia melahirkan cinta diri, takut kehilangan, iri hati, dan lalai dari zikir kepada Allah. Sedangkan hati yang telah mengenal Allah akan memandang dunia hanya sebagai titipan, bukan tujuan. Rabi'ah Al-Adawiyah hidup dalam kesederhanaan, namun hatinya penuh kekayaan makrifat. Ia mengajarkan bahwa orang yang mencintai Allah tidak diperbudak oleh dunia, sebab hatinya telah dipenuhi cahaya kehadirannya. Maka, hakikat ayat ini dalam jalan makrifat adalah bukan sedikit atau banyaknya dunia yang menentukan kemuliaan ruh, tetapi apakah hati masih terikat kepada dunia atau telah tenggelam dalam cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran, Surah QSA Taubah, ayat 56 dijelaskan tentang orang-orang yang bersumpah bahwa mereka termasuk golongan beriman, padahal hati mereka dipenuhi ketakutan dan kepalsuan. Mereka mendekat secara lahiriah, tetapi batinnya menjauh. Dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, ayat ini berbicara tentang hijab kemunafikan halus dalam jiwa manusia, yaitu ketika lisan mengaku dekat kepada Allah, tetapi hati masih berlindung kepada selainnya. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini ialah keimanan sejati bukan pada pengakuan lisan, tetapi pada ketundukan hati kepada Allah. Dalam jalan ma'rifat, seseorang dapat terlihat saleh di hadapan manusia, namun kalbunya masih dipenuhi rasa takut kehilangan dunia, keinginan dipuji, kepentingan diri, dan kegelisahan karena jauh dari Allah. Ayat ini mengajak seorang salik untuk jujur terhadap batinnya sendiri. Tadabur kalbu dari ayat ini adalah bertanya, apakah aku mencari Allah atau mencari keamanan diriku? Apakah ibadahku lahir dari cinta atau hanya topeng kesalehan? Ketika sendiri, apakah hatiku tetap mengingat Allah? Menurut tazkiyatun nafs, kemunafikan halus lahir ketika nafs masih ingin mempertahankan citra diri. Hati menjadi bercabang, mulut menuju Allah, tetapi batin masih bergantung kepada dunia. Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan cinta yang tulus tanpa kepura-puraan. Ia tidak ingin dikenal sebagai ahli ibadah, tetapi ingin menjadi hamba yang benar-benar hadir di hadapan Allah. Dalam makom mahabbah, seorang arif tidak sibuk membuktikan dirinya beriman kepada manusia, sebab yang dicari hanyalah keridaan Allah. Rabi'ah seakan mengajarkan, bila hati telah dipenuhi Allah, maka manusia tidak lagi menjadi tempat bergantung dan tempat mencari pengakuan. Hakikat ayat ini dalam jalan ma'rifat adalah orang yang mengenal Allah tidak hanya bersyahadat dengan lidah, tetapi seluruh hatinya berserah dan berlindung hanya kepadanya.